Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga, saya khususnya Chandra Effendi, kemudian rekan saya. Saya Indri Permatasari. Saat ini kami akan melakukan wawancara bersama Kak Wildan. Topik yang kami akan bahas yaitu mengenai kasus yang sedang viral belakangan ini mengenai mendiang Timothy Anugrah yang mendapatkan perilaku bully di Universitas Udayana. Mas Wildan sendiri ngikutin gimana? Ya, alhamdulillah ngikutin. Karena memang saya juga sebagai mantan ketua BEM juga ya. Jadi Gini Mas, kasus bully ini kan bukan terjadi pertama kali ya. banyak di kampus. Ya, khususnya di kampus. Menurut Mas Wildan sendiri yang tentunya aktif di lingkungan kampus, gimana sih caranya langkah kampus agar kasus ini tidak terjadi kembali di kampus-kampus lainnya? Oke, jadi menurut saya seharusnya pihak kampus itu memiliki sebuah badan organisasi, kan pasti ada organisasi kemahasiswaan. Betul. Di IPWIJA pun ada gitu. Nah, organisasi kemahasiswaan ini terutama yang dipimpin langsung oleh dosen gitu ya. Nanti membawahi yaitu lembaga kemahasiswaan lainnya. Ya. Kalau di IPWIJA ada BEM, ada DPM. Nah, ini yang harus membantu untuk apa? Melindungi mahasiswanya sendiri. Harus peduli, harus aware dulu. Karena biasanya yang menjadi problem pembulian ini diawali memang dari kelas dulu. Ya, contoh dari kelas kalian, dari lingkungan sekitar. Gitu. Baru dari kelas beralihnya ke angkatan. Iya, betul. Gitu. Ketika memang ada perilaku pembulian, mahasiswa tuh harus udah tahu, seluruh mahasiswa ya, bukan pengurus mahasiswa, seluruh mahasiswa ini harus udah tahu bahwa jika dia dibully, dia harus melapor ke siapa. Betul. Nah, problemnya biasanya orang yang dibully itu dia cenderung diem. Ya. Dia nggak berani ngomong. Takut apa? Takut malah tambah dibully. Ya. Nah, itu yang harus dikasih pemahaman. Langkah pertamanya dari kampus-kampus harus mengadakan sebuah seminar. Ya, itu gampangnya. Sehingga apa sih orang-orang yang banyak dibully gitu ya, mungkin sekarang belum meninggal gitu. Kejadian yang sama terulang, pihak kampus harus mengadakan pemahaman seperti itu dalam bentuk seminar dan semuanya harus diikuti oleh mahasiswa sehingga mahasiswa yang kategorinya sering dibully, sering diledekin sama temannya, dia berani melapor. Itu dulu yang pertama. Jadi kampus harus mengadakan acara itu, harus membuat program kemahasiswaan itu. Kalau enggak ya mahasiswa mau ngelapor ke siapa? Karena nggak ada yang bertanggung jawab dari kampusnya, nggak ada yang bertanggung jawab dari mahasiswanya, seperti itu. Nah, ini langkah awalnya. Ketika mahasiswa sudah paham dia harus melapornya ke siapa, maka gampang untuk menindaklanjutinya. Gitu. Itu langkah kampus. Yang kedua, ya kita harus melihat juga evaluasi. Ada enggak mahasiswa-mahasiswa yang memang karakteristiknya dia benar-benar gak berani ngomong. Ketika udah diadakan seminar, mahasiswa udah tahu, tapi masih gak berani ngomong. Langkahnya ada namanya yaitu, kalau di kita namanya apa? DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Enak teman ke teman. Karena kan gini, ada dua tipe orang. Ini sekedar pengetahuan buat teman-teman. Satu introvert, extrovert. Ambivert kita nggak anggap lah. Introvert maksudnya apa? Perbedaannya introvert sama extrovert ini cuma satu sebenarnya. Ketika dia punya masalah, introvert cenderung lebih diem. Mendem. Extrovert, dia mah cerita sama temennya, kelar masalah. Nah, yang parah kalau udah introvert dibully, mampus gak tuh? Mau cerita ke siapa? Nah, itu yang harus ada pendekatan lah bahasanya, langkah keduanya. Seperti itu. Ada lagi, rekan saya. Nah, menurut Mas Wildan ini bagaimana sih pihak kampus menanggapi si pembuli ini? Apakah harus sanksinya apa gitu untuk si pembuli ini? Oke, sanksi untuk si pembuli ini dari pihak kampus. Yang pertama tentunya harus buat catatan seperti halnya peraturan ya. Jika memang ada seperti itu, langkah pertama perlu dinasehati dulu lah. Langkah kedua perlu diambil tindakan yang serius. Karena biasanya kalau cuma nasihati, orang-orang yang sering ngebully itu amat. Iya.
Yang kedua ya tadi, harus ada tindakan lebih lanjut. Misalnya ya, gue kalau kena bully sekali, hukumannya ini. Kalau 2 kali kepanggil ini, wah mampus gue gitu ya. Kalau misalnya bersangkutan dengan perkuliahan bahkan sampai di DO, kan gitu. Sehingga mahasiswa semuanya tahu, waduh gue enggak lagi ngeledek kan gitu. Nah itu yang langkah harus diambil kampus sebenarnya. Mungkin pihak kampus harusnya lebih tegas gitu ya Mas. Harus tegas dong. Soalnya begini, kebijakan sekreatif apapun dari badan kemahasiswaan, terutama pengurus-pengurus mahasiswa kayak BEM, DPM atau di luar Hima gitu ya, itu bakal mentok ketika memang tidak ada dukungan dari kampus. Saya pengalaman gitu. Jadi apapun kebijakannya tergantung kampus dulu nih. Dan memang ketua dari setiap organisasi kemahasiswaan di kampus, kayak UKM dan lain sebagainya, itu juga harus membantu. Untuk apa? Ngangkat ini bisa diumumkan di mahasiswa. Kak Wildan, kita sebagai mahasiswa, itu pelajaran apa sih yang dapat diambil dari kasus Timothy ini? Dari dalam segi hal etika dan tanggung jawab. Yang pertama dari segi etika dulu nih Kak. Oke, kan gini ya. Yang pertama, gue bakal jelasin tentang 5 kecerdasan dalam diri seseorang. Yang pertama ada namanya kecerdasan intelektual. Orang itu pinter. Yang kedua ada kecerdasan emosional. Orang itu nggak gampang marah, bisa ngendaliin dirinya, ya kan? Yang ketiga ada kecerdasan sosial. Dia bagaimana berinteraksi, itu salah satu kecerdasan juga. Yang keempat ada kecerdasan finansial, cuman kita nggak bahas karena ini nggak ada hubungannya. Yang kelima ada kecerdasan spiritual. Saya bakal ngejelasin 1, 2, 3, dan 5. 4 kecerdasan finansial kita tutup. Maksudnya gimana? Etikanya gini. Yang pertama kecerdasan intelektual. Biasanya orang kalau udah pinter ngerendahin yang lain. Ini bisa jadi. Jadi kita harus tahu dulu, harus aware dulu. Ketika kita punya ilmu lebih di atas teman-teman yang lain, jangan sampai kita ngehina. Contoh, gampangnya gini ya. Etika kita. Kalau saya lebih pinter, lebih tahu dari kalian semua, bukannya saya mengatakan kalian semua itu bodoh. Kan gitu. Etikanya ya. Dari sisi adabnya bahasa gitu. Tapi bagaimana saya mentransfer ilmunya biar kalian sama-sama pintar. Ngerti ya? Iya. Ini dari segi intelektual. Yang kedua, dari segi yang namanya emosional. Setiap mahasiswa itu harus memiliki kecerdasan emosional. Karena apa? Contoh, gampang baperan. Itu kan termasuk salah satu awal pembulian tuh dari situ loh. Betul. Ya lu bahasanya lu harus berlindung juga dari pembulian, tapi nggak boleh alay juga, nggak boleh mental health banget gitu loh. Jadi yang kedua nih emosional harus bagus juga. Jangan disenggol dikit minta bacok, itu kan ngeri juga kan. Senggol dikit tonjok. Nah ini emosional harus bagus. Yang ketiga sosial. Kalau ada temen yang memang notabene dia suka menyendiri, jangan diasingkan. Ajak ngobrol. Kan apa ya, mahasiswa ini kan biasanya dia punya geng-geng tertentu gitu loh. Ini yang membuat nggak nyaman bagi orang yang introvert yang memang nggak berani ngomong. Betul. Walaupun dia berani ngomong ke suatu kelompok di kelas, lah kalau misalnya apaan sih lu? Coba gimana coba? Nah ini kecerdasan sosial nih semuanya harus punya. Mau yang introvert, mau yang extrovert, dia harus paham kita tuh satu gitu loh. Jangan ada pemisah geng-geng tertentu. Nah itu awal mula perundungan tuh dari situ sebenarnya. Circle-nya. Yang itu ngumpul main yang bader ngumpulnya bader ya itulah 5 teman terdekatmu menentukan bagaimana dirimu kan gitu. Nah ini harus paham kecerdasan sosial ini tiap mahasiswa. Karena jarang dipelajari, memang jarang ada yang dibahas di perkuliahan. Apalagi itu notabene si korban Timothy Anugrah ini sosiologi ternyata kan. Berarti teman-temannya harus paham dong kecerdasan sosial. Lu gimana sih? Lu belajar sosiologi tapi kecerdasan sosialnya minim. Ngebully temen, percuma kuliah. Betul. Nah harusnya dipraktekkan dong, bener nggak? Nah ini nih, gue nyinggung juga nih, gue baru inget. Nah itu kecerdasan sosial penting. Mohon maaf, kita langsung bahas kasusnya. Udah tahu, mohon maaf nih, si Timothy Anugrah ini orangnya pasti introvert. Iya. Udah begitu, mohon maaf, secara fisik kurang. Loh, selaku temennya yang belajar sosiologi juga kok malah nggak paham gitu loh. Harusnya kayak gitu, dirangkul, bukan disundul gitu ya bahasanya ya. Iya. Kecerdasan sosial nih, penting banget ini. Dalam mengurangi kasus-kasus
serupa gitu. Yang kelima, kecerdasan spiritual. Kalau yang Islam tahu nih, al muslimu akhul muslim, kita sama muslim lain tuh saudara. Kalau udah ngerti, nggak mungkin kita ngehina saudara kita. Kalau dalam ilmu energi, saya adalah kalian yang berbentuk saya. Paham nggak maksudnya gimana? Belum. Jadi gini, kita ini semua tercipta dari cahaya nur. Kalau dalam Islam ya, Nur Muhammad. Dulu tuh pernah ketemu. Sebelum kita ketemu sekarang, kita pertama kali kita tuh pernah ketemu. Saat kita masih jadi cahaya. Pernah ngobrol, pernah. Nah, kalau saya paham, ketika saya menghina kalian, artinya saya menghina diri saya sendiri. Jadi itu yang dimaksud saya adalah kalian yang berbentuk saya. Itu dari segi etikanya, khususnya dalam kecerdasan ya. Ya ini sebenarnya udah masuk semua ya. Kecerdasan tadi udah masuk sosiologi, emosional, ini udah nih. Apalagi? Kalau dalam bentuk tanggung jawab dalam penggunaan media digital di kasus ini tuh gimana Kak? Media digital, oke. Dalam kasus seperti ini, media digital memang kita perlu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Karena media itu hanya alat. Contoh, ini pisau, mau bunuh orang, ataupun mau buat masak. Tergantung siapanya. Tergantung orangnya. Jadi media sosial itu sebenarnya adalah sebuah alat. Tanggung jawabnya berarti kan di diri kita. Ini nggak bisa menentukan apapun media sosial ini. Di kita. Kitanya yang harus aware dan ngerti tentang tanggung jawab kita. Balik lagi tadi, kecerdasan sosial kan nggak hanya kita interaksi langsung. Tapi kita melalui media sosial juga itu dipertaruhkan kecerdasan sosial kita. Apakah kita orang kategori yang suka menengahi atau justru tambah panasin, ngomporin? Itu di kitanya dulu. Ini balik lagi sebenarnya kecerdasan. Dari diri kitanya aja dulu sadar. Dari diri kitanya sadar dulu. Kalau misalnya ada orang yang memang notabene seperti itu, toh jangan dijauhin, dibantu, jangan malah tambah dibully, diajak cerita. Orang tuh begitu semua mau. Coba saya tanya. Gimana kabarnya? Seneng gak ketika ditanya gitu sama orang? Seneng. Kita harus paham ketika memang kita pinter ya toh jangan menjatuhkan orang yang bodoh gitu. Yang gak bisa, jangan bilang bodoh ya. Yang kedua, ketika kita memang notabene adalah orang yang gampang marah, berarti kita harus belajar bagaimana bisa mengelola emosi. Sabar. Jadi bahasanya apa, orang yang membuli itu awalnya dia dibully. Bisa jadi seperti itu. Sosial juga harus bagus, terutama dalam segi penggunaan media sosial, ya kan? Bagaimana kita mengelola postingan-postingan kita untuk apa, membantu orang, bukan menjatuhkan orang. Bagaimana kita ketika ada orang yang memang dia itu punya sedikit perbedaan yang kurang dibandingkan kita jangan sampai malah seperti itu. Semoga bermanfaat ya bagi. Oke, mantap. Banyak pelajaran kita ambil, Mas Wildan. Iya. Terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Terima kasih telah membantu kami menyelesaikan tugas ini. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.